wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Memulai kajian kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan kalimatul basmalah, dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat dan doa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan kita lanjutkan dengan doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan pembacaan Sayyidul Istighfar rutin kita baca setiap pagi petang menjadi salah satu perisai bagi kita ketika menghadapi fitnah di akhir zaman, wabil khusus fitnah Dajjal laknatullah alaihi. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, melanjutkan kajian kita, masih pembahasannya tentang sholat. Ya betul, sholat gitu. Ada ingat sampai mana? Sunnah hayat yang membatalkan sholat. Sudah? Ada yang nyatet? Diingat ya, dihafal. Hafal. Cara mengerjakan sholat. Ini sunnah hayat sudah. Kayaknya sampai sunnah hayat, sunnah sesudah sholat. Sudah ya? Iya. Sudah. Berarti sekarang cara mengerjakan sholat, insya Allah sudah tahu lah ya caranya. Praktek cara mengerjakan sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang secara umum di Al-Qur'an hanya diperintahkan aqimis shalah, dirikanlah sholat. Tapi kita nggak tahu gimana cara praktek sholat. Maka kita akan temukan di sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu, bahwa sesungguhnya dari semua macam amalan setiap hamba, setiap kita ini, yang akan dihisab pertama kali, dimintai tanggung jawab, dipertanyakan, yaitu sholat kita. Makanya betapa beruntung kita berada di lingkup keluarga yang satu sama lain mengingatkan tentang sholat. Seorang ayah memberikan teladan kepada anaknya untuk sholat, praktek sholat, membiasakan sholat, sehingga anaknya bisa terbiasa tanpa harus dioyak-oyak, tanpa harus ketika sudah dewasa dia justru malah sulit untuk melakukan sholat. Masya Allah, betapa nikmatnya ketika sholat itu sudah menjadi warna, bahkan kelezatan sholat sudah kita rasakan. Ketika sholat sunnah berjamaah di rumah misalkan, satu keluarga bisa menunaikan berjamaah, wah Masya Allah. Dulu para sahabat ketika ketinggalan sholat berjamaah saja, sholat berjamaah, itu rela merogoh kocek
rela mengeluarkan uang demi apa? Bayar orang agar bisa menjadi teman ketika sholatnya. Jadi sholat berjamaah. Lain hal dengan kita zaman sekarang ya, ketinggalan ya sudah ketinggalan, sholat sendiri sajalah. Nah, tanpa harus nyari teman. Nah di sini pembahasannya sudah tersinggung masuk ke sholat berjamaah. Tapi sebelum ke sholat berjamaah, praktek ataupun cara mengerjakan sholat, yang pertama ya jelas berdiri tegak, ini lebih diutamakan. Jadi seperti yang sudah kita singgung bahwa ketika kita sholat berjamaah itu ya tergantung imam. Imamnya misalkan mulai takbir, kita mulai. Imamnya ruku, kita ruku. Jangan menyelisihi, mendahulukan imam. Mentang-mentang imamnya, mohon maaf, pelan-pelan gitu ya, udah sepuh. Kita merasa kelamaan, suka langsung. Itu yang nggak boleh, ya. Karena ada lah istilahnya. Imam itu ketika bacaan takbirnya saja lama. Jadi bangun dari sujud lamanya gitu. Allahu Akbar. Jadi lama pokoknya. Jadi jamaah tuh nungguin baharnya kapan. Bisa orang di hati, iya sampai ada. Makanya imam yang bijak itu yang ya proporsional sebenarnya ya. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Kemudian di rakaat pertama ini berdiri tegak, selanjutnya ruku ya seperti biasa. Sudah kita inilah ya, ruku. Posisi ruku itu seperti siku, tidak condong ke belakang dan ya isinya agak dimajukan. Itu terasa ketarik di area belakang lutut ini, terasa ketarik urat. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, sebut i'tidal dengan mengatakan sami'allahu liman hamidah, pakai ain, sami'allahu. Selanjutnya yang keempat, sujud, membaca takbir. Sujud, hati-hati sujud kita menyerupai anjing, yaitu nempel sikunya. Nah ini nggak boleh. Selanjutnya yang kelima, duduk di antara dua sujud, iftirash, yang kita ketahui. Dan yang keenam, bangkit berdiri dengan mengucapkan takbir. Itu di rakaat pertama. Terus di rakaat kedua sama. Di rakaat ketiga pun mirip, hanya nanti diakhiri dengan tahiyat duduk yang lebih lama. Rakaat keempat kalau misalkan sholat Isya, zuhur, asar ya, seperti yang kita ketahui. Dan disunahkan di ketika sujud terakhir itu dipanjangkan. Apanya? Doanya, ditambah doanya. Jadi yang dipanjangkan di sini doanya bukan sujudnya. Apa namanya sih? Jadi lebih panjang ke depan. Bukan, ya, sampai kayak push up, bukan gitu. Tapi panjangkan doanya, ditambah doanya. Nah, salah satu doa yang masyhur adalah minta husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, atau kalau pakai min husnil khotimah. Hafal ya? Ya coba. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah. Sudah apa ya? Kalau tanpa min berarti dia pakai husnal khotimah, langsung Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Hafal? 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Jadi itu doa yang masyhur kalau kita mau menambahkan di sujud terakhir. Atau ada lagi doa yang lain, misalkan doa apa yang tidak ada di Al-Quran. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, boleh. Atau minta apa biasanya yang diinginkan? Halo? Minta apa? Umur panjang? Jangan, gak enak.
Hah? Oh, Sufi. Iya. Cari doa-doa favorit lah, gitu ya. Kesempatan di sujud terakhir itu doa mustajab. Maka lamakanlah, gitu ya, walaupun nggak terlalu lama ketika di sujud terakhir. Selanjutnya kita singgung sedikit tentang sholat berjamaah. Tadi ketika kita bahas itu sholat secara umum, ini sholat berjamaah. Intinya sholat berjamaah ini adalah ada imam, ada makmum. Minimal berapa orang? Dua. Itu sudah berjamaah. Enaknya ketika kita sholat berjamaah itu apa namanya ya? Kemungkinan diterima sholat kita itu lebih besar. Makanya derajat pahalanya saja 27 derajat. Kemudian ya sudah pastilah yang namanya al-jamaah minal barokah. Beda dengan munfarid, dengan sendiri kita masih ada tanda tanya diterima atau tidaknya, gitu ya. Walaupun masih penting dia mau sholat tetap walaupun sendiri. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di sini berbeda pendapat ulama. Kalau kita lihat di kitab apa namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, nah itu imam mazhab, kita akan menyimak pendapat-pendapat mereka tentang sholat berjamaah. Yang masyhur di kalangan ulama Imam Syafi'i rahimahullah sunnah muakkadah. Namun sebagian pendapat wajib bagi laki-laki. Terutama salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi wajib. Nah sehingga sholat berjamaah ini bagi laki-laki dianjurkan sangat-sangat kuat. Ada sebuah riwayat mengatakan Nabi pernah bersabda yang artinya, andai aku bisa menyuruh memerintah untuk menggantikan aku jadi imam seseorang, akan aku suruh seorang jadi imam. Dan aku, kata Nabi, akan keliling rumah sambil membawa kayu bakar. Keliling rumah untuk mencari apa? Mencari di rumah itu ada laki-laki. Maka akan aku bakar itu rumah kalau ada laki-laki yang tidak mau ke masjid. Ada di sini. Kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin ada. Ya, jadi betapa anjurannya sangat luar biasa sholat berjamaah. Makanya ibu terutama atau bapak yang masih bisa istiqomah dengan berjamaah atau anak laki-lakinya sudah terbiasa sholat berjamaah, banyak-banyaklah bersyukur. Ya, sebagai ya bukan tanda syukur saja, untuk menolong mengistiqomahkan si anak ini tetap bisa istiqomah dalam sholat berjamaah. Karena di zaman sekarang apalagi, masya Allah, orang tua itu lebih berat anaknya terlambat ke sekolah ya daripada ya sholat subuhnya, sehingga disuruh berangkat segera, sholat subuhnya ketinggalan. Wah, ini masih banyak kasus seperti ini. Akhirnya mohon maaf ada ibu-ibu datang nangis, ya Allah, merasa gagal mendidik anaknya. Anaknya sudah usia berapa, Bu? Ya kelas SMA lah. Tapi disuruh sholatnya itu sampai berani ngebentak. Ayahnya kemana? Sudah nggak ada, ya, sudah meninggal. Merasa begitu. Makanya ini renungan bagi kita. Terlebih dengan perubahan zaman yang luar biasa, maka sholat ini harus kita perhatikan. Dan di sini juga ada perbedaan pendapat apabila ada halangan seperti hujan deras, angin kencang, sakit dan sebagainya, itu disunahkan, tidak disunahkan berjamaah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada angin kencang, gitu ya, hujan deras, wah nggak mungkin, udah nggak usah berjamaah, nggak apa-apa ke masjid. Tapi pernah di Arab Saudi sholat maghrib, ya sholat maghrib, kemudian ada apa namanya itu hujan, ya seperti butiran-butiran apa namanya ya, kecil itu loh, air tapi hanya debu gitu, kayak debu. Telepon. Apa namanya? Telepon. Oh itu, telemung. Ya gerimis. Kalau gerimis kan masih gitu ya. Ini hanya lembut sekali ya. Kelemung.
Keremun. Aduh, susah. Keremun. Itu imamnya langsung berdiri ngadep ke jamaah, kita sholatnya di jamaah. Jadi sholat isanya langsung habis sholat maghrib, hanya gara-gara melihat itu aja. Masya Allah, itu jamaah apalagi yang dari Indonesia bengong. Wah, kok bisa ya? Iya, di sana hanya dengan ya ujian seperti itu langsung didirikan sholat di jamaah ataupun dimajukan sholat isyanya. Ini terjadi karena memang di sana mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini memang mudah gitu ya. Hanya angin kencang sedikit. Ya itu perbedaan pendapat, bukan berarti membuat kita wah gimana ini dan sebagainya. Selama kita mantap dengan yang kita yakini, ya silahkan lakukan. Syarat sholat berjamaah, niat mengikuti imam. Nah, niat mengikuti imam. Jadi jangan kita berjamaah tapi kita niatnya sendiri. Nah ini yang resiko. Bahkan kasus di masjid-masjid kita ini, mohon maaf ini ya, imamnya ngadepnya kemana, makmumnya ada yang ngadepnya lebih nyerong. Pernah terjadi. Nah, imamnya misalkan ke sini, kurang yakin, makmumnya ngadep ke sana, lebih nyerong lagi. Ada di beberapa masjid. Udah lama, bahkan kami dulu pernah menginstruksikan, insya Allah ini masjid ini sudah sesuai arah kiblatnya. Jadi mohon kepada jamaah untuk tidak mencari ataupun berikhtiar kiblat sendiri. Nah iya, nanti beradu ketika sujud itu. Pernah terjadi. Jadi mengikuti imam, terutama dalam hal niat. Yang kedua, mengetahui segala tingkah laku imam. Jadi harus tahu imam itu. Tahun 2000 berapa ya? 2012 atau 2013. Kami dapat pesan langsung dari Ketua DMI Nasional, Pak Yusuf Kala. Sampai sekarang kan masih Ketua DMI. Makruh hukumnya imam itu nggak kedengaran suaranya, khotib tidak kedengaran suara. Karena memang ada bahwa imam kalau suaranya lembut gitu ya, pelan, nggak kedengaran sampai belakang, ini makruh hukumnya. Jadi nggak diketahui gerakan imam. Nah, ini jangan sampai nggak diketahui, gitu. Jadi diutamakan di sini imamnya ketahuan gerakannya. Nah, contoh adalah di satu masjid itu mati mic-nya. Nah, imamnya nggak kedengeran, padahal masjidnya besar sekali. Itu kacau jadinya, kacau. Nggak dengar pokoknya sami Allahu liman hamidah. Kapan rukunya? Jadi akan kacau. Kalau nggak ketahuan, nggak zahir dari suara gerakannya gitu ya. Makanya sunnah ketika imamnya nggak kedengaran suaranya dilalah karena ada faktor apapun lah ya itu ya, makmum yang di belakangnya itu mengeraskan suara ketika imam Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar seperti di Masjidil Haram. Nah itu kan untuk mengantisipasi agar tidak mendahului imam gerakan dan sebagainya. Yang ketiga, tidak mendahului imam dalam takbiratul ihram dan tidak mendahului dalam rukun-rukun fi'linya. Apabila jamaah itu di tempat selain di masjid, misalkan di mana itu, lapangan, maka jaraknya adalah 120 meter. Kurang lebih berapa kaki? 120 meter. Dari sini ke Pengkolan ada? Ada ya, itu jarak. Ada yang mengatakan selama suara imam masih terdengar, di situ masih dibolehkan didirikan sholat dan kita masih termasuk berjamaah bermakmum dengan imam tersebut. Nah, jangan heran makanya di mana Masjidil Haram itu kan gelar sajadah ya dekat dagangannya di situ, padahal jaraknya ke sana jauh. Tapi suara gema imamnya kan terdengar itu. Nah, kayak gitu. Ada lagi selama tidak ada pembatas dan sebagainya. Jadi macam-macam ternyata dalam pendapat ulama.
Yang selanjutnya tidak ada dinding antara imam dan makmum. Nah ini tidak ada dinding pembatas. Makanya dinding pembatas, tembok, pagar ini menjadi penyekat. Masjid-masjid di kita ini kebanyakan masjidnya ini ada makam, ya kadang-kadang makamnya ada di depannya atau ya gitu kan. Itu siasatnya harus pakai tembok pembatas. Kalau tidak, maka masjid tersebut dikatakan masih area makam dan tidak boleh, ya tidak boleh didirikan sholat di makam. Jadi ada larangannya. Dua tempat yang tidak boleh dilakukan didirikan sholat yaitu adalah apa namanya? Hammam wal maqbarah. Ya. Kullu ardin masjidun illa hammam wal maqbarah. Setiap semua bumi ini masjid tempat sujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Oh berarti mohon maaf, tempat ibadah orang non Islam boleh. Nah di sini pendapat ulama berbeda. Ada yang mengatakan boleh karena semuanya tempat sujud, tapi kehati-hatian lebih dianjurkan, diutamakan. Seperti Umar bin Khattab ketika diperintahkan atau dipersilahkan sholat di mana itu, di Yerusalem, ketika setelah takluk gitu ya, di dalam kepemimpinan Islam, seorang khalifah Umar bin Khattab datang dan disambut dengan hangat, dengan baik, dipersilahkan sholat asar di sekarang Masjidil Aqsa di dalamnya. Tapi Umar waktu itu tidak melakukan, khawatir nanti dijadikan hujah dibolehkannya sholat di dalam gereja atau apa, khawatir, akhirnya cari tempat di pinggirnya saja. Dan yang terakhir bersesuaian, tempat makmum tidak boleh di muka imam. Makanya hati-hati garis ini. Kalau imamnya menghadapnya kemana, makmumnya kemana, ketika berselisih sedikit saja maka tidak sah itu sholat si makmum. Jangan kalau pernah ke Nabawi, Masjid Nabawi, nah itu kan ada nanti mihrab imamnya kelihatan di sini. Kemudian di area luarnya itu kan masih ada halaman luas. Pasti ada garis di situ. Nah ada instruksi di situ bahwasanya ini batas imam. Jadi sholat yang di depan itu maka tidak sah. Nah ini penting. Ketika sholatnya misalkan agak nyerong, agak miring gini, kalau imamnya atau makmumnya agak depan, maka dia tidak sah. Imamnya agak nyerong ke sana, agak ke sana. Makmumnya ada yang di sini, itu yang sebelah sana nggak kena. Seperti di sini, yang di luar misalkan ada yang lebih agak maju, itu nggak kena. Maka posisi imam juga menentukan. Kalau misalkan enggak, ini ada yang maju sedikit saja, maka dia dikatakan tidak sah. Kemudian selanjutnya bersesuaian antara sholat imam dengan sholat makmum. Tidak boleh sholat fardu, yang satunya sholat sunnah dan sebagainya, nggak boleh. Dan yang terakhir, makmum harus mengikuti imam dalam semua rukun-rukunnya. Mengikuti imam dalam semua rukun-rukunnya. Rukun-rukun sholat sudah kita bahas. Nah ini kita singgung sedikit tentang sholat berjamaah, perihal sholat berjamaah. Masih ada di sini sunat-sunat sholat berjamaah dan siapa yang menjadi imam dan sebagainya. Kita buka termin pertanyaan dulu agar lebih menggagas uraian kita. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di situ ya karena ada jamaah yang masuk, terus kemudian sholat itu ya masih ada yang sholat dan seterusnya. Ternyata dia itu sholat sunnah, terus kemudian yang masuk datang kemudian makmum pada yang sunnah. Ya, apakah itu langsung batal? Terus cara ngasih taunya gimana? Ya kalau memang tidak boleh. Baik, satu, ketika belum ada ilmunya, karena tidak semua di antara kita sudah punya ilmunya ya.
Jadi kita sholat sunat, tiba-tiba ada yang kode jadi makmum gitu ya. Wah, keringat dingin lah. Waduh, ada yang kayak gitu ya. Maka ketika sampai selesai sholatnya, tetap sah sholatnya karena ketidaktahuan, gitu ya. Cuman dianjurkan ketika makmum mau bermakmum gitu ya, mau sholat berjamaah, satu, kasih istilahnya instruksi kalau misalkan kita dempet dekat, gak perlu kita nyepuk dada bahunya atau ngomong, wah imam ya, gak perlu, ya gak perlu. Jadi memang ini hanya ijtihadul ulama yang begini, karena di zaman Nabi gak. Ibnu Mas'ud itu ketika jadi makmum kadang melihat Nabi sholat, nempel saja mendekat Nabi, tapi posisinya di kiri. Nah disitulah keluar hadis-hadis riwayat yang mengatakan ketika itu Nabi menggeser Ibnu Mas'ud dengan cara apa? Satu, begini, jadi badannya digeser, nah ditaruh di kanan. Yang kedua, dijewer telinganya, nah kesini dua, boleh itu ya. Jadi kodenya cukup ketika dempet, berarti dia sudah bermakmum kepada kita. Adapun bagi kita yang ternyata kita sholatnya sunnah, makmumnya mengiranya kita sholat wajib, maka instruksinya adalah bisa seperti ini atau ke atas. Dengan itu bisa jadi nanti makmum akan tahu, oh bukan sholat fardu gitu lah. Jadi caranya jangan pakai lisan, ya, akan membatalkan sholat kita. Itu sholat fardu. Ojo. Iya, karena nggak boleh ada percakapan di luar bacaan sholat. Begitu Pak cara ini. Ada lagi mungkin ibu-ibu, monggo. Makanya kalau misalnya karena sholat duha, sholatnya dengan cara duduk itu gimana? Tata cara sholatnya tergantung duduknya pakai kursi atau tidak. Pakai kursi. Nah, kalau pakai kursi, kita duduk di kursi, maka sedekap kaki kita seperti ya duduk, jadi tidak membuka lebar, gitu ya. Tetap seperti kita seolah berdiri, hanya posisi duduk saja. Dan posisi tangan sesuai dengan sholat. Misalkan sedekap. Waktu ruku itu posisi bungkuknya tidak terlalu berlebihan. Ya, yang pasti sudah agak ruku lah gitu. Allah sambil megang ini, Allahu Akbar, tidak terlalu ini. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, agak sujudnya agak agak rendah. Enggak perlu begini. Allahu Akbar. Enggak perlu. Sujudnya gini aja. Tangan megang ke lutut. Nah, gitu ya. Itu sudah termasuk sujud. Gitu terus sampai tahiyat pun sama. Kita posisinya duduk. Adapun kalau duduknya tidak di kursi, nah maka kita posisinya lebih diutamakan adalah iftirosh. Nah, ini posisinya seperti ini. Kalau misalkan duduk di lantai, ini lebih diutamakan. Tapi ternyata dilalah nggak bisa dilipat, misalkan nggak bisa ditekuk, maka selonjoran. Posisi selonjor, gitu ya. Yang penting menghadap kiblat. Nggak bisa juga, maka berbaring. Nah, kalau berbaring agak miring dan sebagainya, gitu ya. Seminimal-minimalnya itu pakai hati. Salat pakai hati itu ya kita hanya gerakan. Nah gitu, kayak ngelamun. Yang penting hatinya. Nah, sampai hati nggak bisa sholat, maka disolatkan. Ya, itu lebih utama. Begitu Ibu. Selanjutnya dari siapa? Ya, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat katanya, misalnya itu kan ada imam bukannya surat panjang sekali, akhirnya tengah jalan lupa. Banyak. Makmumnya nggak bisa nggak tahu. Nah. Hanya ada yang bisa ngerti. Ya, terus? Pada surat terpanjang, akhirnya tengah jalan lupa.
Yang jadi pertanyaan apa? Pertanyaan kebanyakan ada. Iya, makanya kan Itu gimana itu? ya sah, tetap sah. Karena hukum bacaan surat itu sunnah. Yang dianjurkan adalah, yang dihati-hatikan itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus betul, harus baik gitu ya. Nah, hukum bacaan sholat atau suratnya itu sunnah gitu. Makanya lebih baik kalau kita mau menjatuhkan kecintaan terhadap surat Al-Quran, jatuhkanlah rasa cinta kita terhadap surat Al-Ikhlas. Ini baru saya bahas yang kesekian kalinya dalam kajian saya tafsir. Jadi kecintaan kita terhadap surat Al-Ikhlas itu bukan karena dia pendek, bukan karena biar cepat sholatnya. Keliru. Para sahabat itu mencintai surat Al-Ikhlas itu karena kandungan di dalamnya, kandungan makna di dalamnya, kemudian mewakili keagungan kekuasaan Allah di situ. Bahkan orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Para sahabat itu ketika ditanya, kenapa kamu setiap sholat rakaat keduanya selalu Al-Ikhlas? Itu ada riwayatnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Alasannya cuma simpel, karena saya cinta sama surat Al-Ikhlas. Jadi cintanya itu langsung keluar sabda Nabi, akhbirhu, kasih tahu orang itu bahwa Allah mencintai dia. Satu lagi ada, ketika zaman peperangan jadi imam, ditegur terus, kenapa kamu kok baca Al-Ikhlas terus gitu ya? Ya terserah saya. Alasannya kepada sahabat yang lain, kalau saya dijadikan imam, ya saya maunya itu. Kalau enggak, ya sudah, jangan saya jadi imam. Diadukan sama Nabi. Nabi langsung menengahkan, apa alasanmu wahai fulan, ketika engkau dikatakan oleh para sahabat yang lain diajukan jangan baca surat ini terus? Apa alasanmu membaca Al-Ikhlas terus? Karena saya jatuh cinta dengan surat Al-Ikhlas ini. Cinta, jatuh cintanya karena suratnya, kandungannya, maknanya dan sebagainya. Dan disitulah dijamin bahwa ada kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas, jaminannya surga. Nah, jadi selama ini kalau kita jatuh cinta sama surat Al-Ikhlas karena pendek, tolong dikoreksi. ya iya, karena kan ada imam baca Al-Ikhlas itu kan favorit imamnya jadinya. Nah, sekarang kalau imamnya panjang, wah udah lama kita sudah khusyuk, kadang-kadang makmum tuh deg-degan ya. Ya, yang baca imam, yang deg-degan makmum, aduh salah nggak di tengah, salah nggak nih, salah. Ada kayak gitu. Nah, ketika salah di tengah, satu caranya ulangi lagi ayat terakhir dan berhenti di situ, gitu ya. Yang kedua, kalau masih yakin, lanjutkan. Makanya dianjurkan di belakang imam persis itu adalah yang hafiz Quran, dianjurkan. Di Perancis, di salah satu masjid di Perancis itu ada khusus soft pertama itu pasti hafiz Quran. Jadi nggak boleh yang berdiri di soft pertama kecuali mereka hafiz Quran. Dipilih. Saking benar-benar mereka itu kalau sudah masuk Islam itu kan totalitas. Kita kan masih Islamnya kan turunan. Oh iya kan? Iya serius. Karena turunan atau karena rame, karena banyaknya Muslim di sini, Muslim juga. Beda dengan kualitasnya di Inggris. Lihat sekarang, mereka kecintaan terhadap Islamnya semakin menggebu-gebu. Bendera, mohon maaf ya, yaitu sekarang lagi yang perang itu diturunkan, tinggikan bendera Palestina. Jatuh cinta dengan Islamnya totalitas. Di Amerika tumbuh rasa cinta terhadap Islamnya sudah kelihatan, dan inilah sebagai ya bisa jadi gitu ya pendapat dari Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya. Saya pernah ini ya, matahari nanti akan terbit dari barat. Nah, beliau menafsirkan matahari terbit dari barat itu bukan secara zohirnya, walaupun secara zohir memang NASA mengatakan nanti akan dari barat. Tapi menurut Quraisy Shihab, matahari di sini adalah figur mercusuar apa? Islam akan terang benderang di barat. Jadi semua merujuk lihatlah barat, Islam di barat. Nah, gitu nanti. Ini udah kelihatan di Inggris, di Amerika, populasi muslimnya sudah mulai bertambah, gitu ya. Nah kembali, jadi masalah surat tidak apa-apa.
Ya, yang penting jangan ada sifat dengki dari kita sebagai makmum. Tentang lama udah gitu panjang ya. Pas lagi salah, keluar le. Jangan ada dengki. Dengki itu masih di hati. Jadi nggak suka sama imamnya. Jangan, bersihkan hati kita. Gitu ya. Karena bacaan surat itu sunnah. Begitu Ibu. Tetap didukung yang baca lama. Ada lagi mungkin yang lain? Enggak Ibu? Ibu dulu. Kayak yang Ibu tadi kan sering alami ya Ustaz. Udah 3 kali itu tetap masih salah. Terus kalau saya pribadi, aduh salah. Terus aku tuh mau batal ke sholat terus mami lagi. Boleh enggak? Oh jangan. Jangan. Macam-macam. Oh mungkin ada. Salah boleh dulu dalam hati. Enggak Boleh batal kayak Jangan membatalkan gara-gara apapun alasannya, karena tidak suka, karena apalah, nggak boleh. Tetap imamnya kita jadikan ya otoritas dia tinggi. Kekeliruan imam itu karena ya manusiawi, gitu ya, wajar. Dan ya kita jangan membatalkan. Wah ini ya rapi ini, sholat lagi lah. Jangan. Makanya imam itu untuk diikuti udah nggak apa. Ya sudah, dinikmati ya. Karena kan nggak usah. Oh. Kalau imamnya baru baca itu bisa kita biar khusyuk kita baca Al-Fatihah. Oh jangan, enggak. Kalau zohir, kalau jahar itu kita diam dan dengarkan imam, lebih utama. Tapi ketika ada keraguan-raguan imamnya, mohon maaf bacaannya mungkin masih ya gitulah, ngalamin gitu dan sebagainya. Nah kita baca, tapi yang khususnya Al-Fatihah saja. Ya rukunnya saja. Al-Fatihah saja, sekali, nggak usah banyak-banyak. Sekali saja. Udah ketika udah selesai kita baca Al-Fatihah, sudah selesai, maka udah dengerin imam. Walaupun salah, nikmati. Nanti kalau sering nikmati terus. Bapak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah kita sebagai makmum, kemudian imam itu kalau tadi kan kalau baca surat itu kan hukumnya sunnah. Sunnah. Adapun kalau Al-Fatihah ini kan menjadi Masuk rukun. Iya. Dalam sholat. Jadi kalau Fatihahnya itu nggak benar, ya berarti sholatnya nggak sah. Oh ya. Jadi yang jadi pertanyaan, kalau seorang imam itu bacaan Fatihahnya itu banyak yang keliru, kemudian makmumnya itu tahu, itu apakah makmumnya itu boleh bermufaroqah atau tetap berada di belakang? Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang tadi imam yang seperti tadi Agung sampaikan bahwa bacaan imamnya itu tidak kedengaran dari yang di belakang, tidak kedengaran. Nah itu kalau tidak kedengaran kan ya sering terlambat. Ketinggalan rukun. Iya. Nah itu solusinya bagaimana? Itu saja. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan bacaan imam apabila Al-Fatihahnya ini yang masih amburadul dan sebagainya. Mayoritas ulama mengatakan tetap sah sholatnya. Walaupun ada yang berpendapat lebih baik kita yaitu mufaroqah itu memisahkan karena kehati-hatian. Ada ya perlu kita sebutlah pendapatnya siapa. Cuman mayoritas mengatakan walaupun kita diimami dengan orang yang mohon maaf jahil, tetap sah sholatnya. Gitu ya. Hanya keabsahannya, keafdalannya akan mulai berkurang. Itulah kenapa imam itu harus kita pilih hati-hati. Hati-hati memilih imam itu nggak bisa sembarangan. Ternyata gitu ya. Berarti takbirnya yang bertanggung jawab. Oh iya, dalam otoritas setiap lembaga atau kampung itu satu, kalau misalkan di masjid maka takmir. Tugas takmir masjid itu kan bukan masalah kotak infak, makanya disebut dengan takmirul masjid. Takmir itu dari kata ammara yu'ammiru, artinya mengurus, mengelola, merawat. Artinya beda dengan pakai kaf. Takmir dari kata kammara yukammiru, artinya apa? Menguasai.
Nah, kalau takmir masjid artinya penguasa masjid. Nah, beda kan antara takmir dengan takmir. Jadi tugas takmir itu walaupun dia mohon maaf secara keilmuan tidak bisa ngimami atau nggak masalah, tapi dia harus hati-hati ketika sholat berjamaah harus disusun. Imam utamanya adalah Bapak A, imam badalnya kalau nggak ada Bapak A, Bapak B, imam selanjutnya adalah Bapak C dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian softnya, ini dia harus tahu semua, bahkan masalah urusan sedekah, penyaluran sedekah, zakat ataupun apa, kalau ada dikelola di masjid, itu takmir masjid otoritasnya sangat tinggi. Makanya dikatakan orang yang hidup ataupun dengan ke masjid, orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid, ganjarannya sampai nanti dapat naungan Allah di yaumil mahsyar. Sab'antum yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, syarah dalam hadis ini para ulama mengatakan salah satunya orang yang dinobatkan jadi takmir masjid, maka dia harus posisikan di masjid. Nah, jadi masalah Al-Fatihah ini rukun memang. Jadi dua pendapat. Boleh kita mufaraqah berpisah ataupun kita melihat wah imamnya beliau, saya kok ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan itu maka kita tinggalkan, ambil yang yakin. Dalam kaidah fikih itu kan karena yang yakin harus kita utamakan. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Ketidakkedengaran. Tadi solusinya, maka makmumnya yang di belakang mengencangkan suaranya ketika imamnya bilang Allahu Akbar, terutama ketika beralihnya rukun. Ya, kalau pas lagi bacaan sholat nggak perlu kita keraskan, oh kurang keras terus kita keraskan. Hanya di rukunnya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita di belakang. Sami Allahu liman hamidah atau Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, biar yang di belakang kedengaran. Nah gitu, jadi itu solusinya yang paling masyhur seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah ada, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan pembahasan kita masuk nanti singgung di sholat Jumat, masih sholatnya yang menjadi imam dan sholat Jumat insyaallah. Tapi minggu depan kayaknya libur. Lupa. Iya ya, nanggung ya. Nggak bisa ganti agelan. Ya? Nggak bisa diganti hari. Enggak. Wah, diganti. Padat saya. Paling hari apa kalau diganti ya, Masya Allah. Ya, karena besok itu pasti tempat lain dan itu sudah terjadwal lama. Yang gak enak. Baik, mudah-mudahan apa yang kita urai, apa yang kita bahas betul-betul mendatangkan manfaat untuk dunia maupun akhirat kita, yang bisa kita praktekkan dengan seksama sehingga mendapatkan rahmat, petunjuk, hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan majelis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.